Sore, nama saya Maria Elvira Lebasar, NIM 17030300056, kelas A, jurusan Sosiologi semester 6. Di sini saya pendapat saya tentang dana bansos, di mana politik ini dapat diartikan juga dengan mendapatkan sebuah kedudukan atau yang disebut juga dengan pembagian kekuasaan yang berada di dalam masyarakat dalam bentuk sebuah proses, sebuah keputusan yang berkaitan dengan tatanan kenegaraan, atau juga disebut proses sebuah keputusan yang berkaitan dengan yang juga disebut dengan sebuah seni dan ilmu yang mendapatkan atau meraih kekuasaan, baik diraih secara konstitusional atau inkonstitusional. Salah satu daerah yang menyatakan ketidaksiapan tersebut adalah Pd Jaya. Pejabat dari Dinas Kesehatan dan Keluarga yang terkena bencana mengatakan hingga saat ini mereka tidak memiliki fasilitas kesehatan, kekurangan sumber daya manusia, minim bahan medis habis dipakai, dan tidak memiliki alat pelindung diri, dan tidak layak lagi petugas medis saat berhadapan dengan pasien penderita COVID-19. Dapat dipastikan hal ini tidak hanya terjadi di Kampung Pd Jaya. Beberapa daerah di Aceh juga mengalami hal yang sama. Bahkan di Banda Aceh, di rumah sakit mau Raksa tak ada persiapan masker yang memadai. Harusnya pemerintah Aceh dan pemerintah daerah di seluruh Aceh belajar dari gagapannya pemerintah pusat menghadapi wabah ini. Alih-alih bersiap, pemerintah yang terkesan abai dan menganggap remeh penyebaran virus ini berstatus pandemi itu. Perubahan sikap pemerintah pusat ini baru terlihat saat Gubernur Jakarta dan gubernur lain di Pulau Jawa bertindak lebih responsif untuk mengatasi hal ini. Kemudian hal ini bertindak lebih responsif untuk mengatasi. Namun hal ini dianggap sebagai pembangkang oleh pemerintah pusat. Sangat disayangkan jika urusan nyawa warga Indonesia ini dijadikan bahan mainan bahan mainan politik. Tindakan pejabat yang mengabaikan keselamatan nyawa warganya jelas melanggar aturan dasar negara ini. Setiap daerah dari negara ini berhak untuk mengatur keselamatan mereka. Tak semua hal dapat dikontrol oleh pemerintah pusat. Untuk mengatasi wabah ini dapat diperlukan koordinasi yang kuat antar sektor, terutama pemerintah dan parlemen. Jangan ada pihak yang merasa diri lebih kuat daripada pihak yang lain. Urusan teknis dalam anggaran juga hendaknya dapat diselesaikan agar persiapan menghadapi wabah ini benar-benar optimal. Tak ada yang perlu ditutup-tutupi, apalagi dijadikan sebagai alat pencinderaan. Semakin kita memahami kekuatan kita, semakin mudah kita untuk mencari jalan keluar dan menutupi kelemahan. Semakin mudah kita untuk mencari jalan keluar dan menutupi kelemahan kita dapat mengantisipasi penyebaran virus corona. Bekerja sama dan saling terbuka akan kesiapan masing-masing bisa jadi kunci keberhasilan kita dalam mengadakan laju penyebaran virus corona. Akhir-akhir ini publik telah diramaikan oleh persoalan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru, yakni COVID-19. Virus ini bermula dari Wuhan, Tiongkok, yang telah menjangkit banyak negara di berbagai benua. Penyebarannya pun hingga sekarang diprediksi masih jauh dari kata yang berhenti. Pasalnya, jumlah kasus ini menular terus-menerus meningkat, khususnya di negara-negara yang menjadi pusat penularan baru seperti Italia dan Iran. World Health Organization atau WHO sendiri telah menetapkan penyakit akibat virus ini sebagai pandemi global. Berarti bahwa penularan dan ancamannya telah melampaui batas-batas antar negara. Kewaspadaan berbagai negara dan masyarakat internasional pun semakin memuncak. Rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional ini tentunya turut dirasakan oleh publik di Indonesia. Apalagi dari hari ke hari jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat, mencapai 69 kasus dan 4 pasien meninggal dikala artikel yang ini ditulis. Dengan adanya perkembangan kasus-kasus positif, menjadi wajar apabila publik semakin ingin tahu mengenai seluk-beluk dari penyebaran virus
di Indonesia. Politik. Akhir-akhir ini publik tengah diramaikan oleh persoalan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru. Dewasa ini bencana virus corona memang menjadi prevensi dunia untuk dicegah. Negara-negara di belahan dunia mulai mengeluarkan kebijakan yang darurat seperti mengisolasi negaranya. Bahkan ada kebijakan yang paling ekstrim seperti Korea Utara yang memperlakukan kebijakan yang akan menembak bagi siapa saja, terutama warga negara Cina bagi yang mencoba mendekat ke perbatasan negaranya. Namun, hal ini tidak seirama dengan Indonesia. Bisa dikatakan Indonesia tidak begitu berlebihan menanggapinya. Tidak seperti negara-negara lain. Pemerintah pusat hanya melarang pendatang dari Cina yang masuk maupun transit di Indonesia serta melarang sementara warga negara Indonesia yang tinggal di Cina untuk masuk ke Indonesia dan tanpa ikut-ikutan memperlakukan kebijakan darurat seperti negara-negara di atas. Indonesia lebih memprioritaskan dampak terburuk akibat virus corona ini terhadap pemasukan negara yang mana negara akan kehilangan potensi devisa wisata kekurangan dari kurang lebih 54,63 triliun. Guna mencegah hal ini, negara segera memperlakukan kebijakan pemotongan harga tiket pesawat sebesar 50% untuk beberapa daerah destinasi andalan. Hal ini dikarenakan agar menekan jumlah penurunan wisatawan mancanegara. Meningkat wisatawan mancanegara lah yang paling banyak mengunjungi Indonesia untuk berlibur di beberapa daerah seperti Bali, Lombok, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Hal ini dikarenakan untuk mengikuti prosedur dari WHO agar warga negara sebanyak 258 orang yang tinggal di Wuhan tersebut agar dikarantina di sana selama 14 hari untuk memastikan mereka terbebas dari corona sebelum dipulangkan ke halamannya masing-masing. Tetapi lagi-lagi diprotes oleh masyarakat Natuna. Mereka tidak setuju dengan bangunnya tempat penampungan warga negara Indonesia dari Wuhan. Mereka sangat khawatir jika virus ini menyebar di pulau mereka. Mengatasi protes masyarakat, pemerintah mencoba menjelaskan kepada masyarakat Natuna agar tidak khawatir karena karantina dijamin aman dan telah memenuhi SOP dari WHO. Karantina ini pun berada di hanggar landasan udara Raden Sajjana Renai yang dirasa cukup aman dari masyarakat sekitar. Dan sekarang begitu jelas banyak suspek maupun yang sudah divonis positif mengidap virus ini di Indonesia, maka muncullah kepanikan di masyarakat. Masyarakat berlomba-lomba mendapatkan kebutuhan seperti masker dan hand sanitizer yang dianggap dapat mengantisipasi virus ini sehingga aman untuk berkegiatan sehari-hari. Akibat banyak toko-toko kesehatan kehabisan stok masker dan hand sanitizer sehingga memunculkan spekulasi bahwa ada oknum-oknum penimbun masker dan lainnya yang akan menjual kedua jenis produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Banyak yang menyarankan agar negara memfasilitasi kedua jenis produk di tempat umum kepada masyarakat secara cuma-cuma. Kepanikan ini berkelanjutan. Masyarakat menuntut pemerintah pusat agar segera memperlakukan lockdown. Negara meningkat korban corona makin bertambah. Menurut Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah khusus untuk penanganan virus corona, menyatakan bahwa terdapat 309 orang yang positif terkena corona dan 25 orang telah meninggal dunia. Tetapi tuntutan ini tidak diaminkan oleh Presiden Joko Widodo. Beliau menegaskan lockdown bukanlah sebuah pilihan. Yang terpenting ialah mencegah penyebaran virus itu dengan cara mengurangi mobilitas masyarakat. Jokowi juga mengatakan kepada pemerintah daerah yang mewacanakan lockdown di daerahnya tidak bisa langsung melakukan lockdown tanpa ada koordinasi kepada pemerintah pusat. Kebijakan lockdown hanyalah dari pemerintah pusat. Beberapa meminta kepada negara agar segera melakukan lockdown seperti kawal COVID dan forum ilmuwan muda sebelum makin menyebarnya virus ini di Nusantara. Krisis virus corona, bansos dampak corona
tepat sasaran. Citra pemerintah dinilai implementasi penyaluran bansos yang tidak dapat tepat sasaran, membuat persepsi publik terkait kebijakan bansos berubah dari positif menjadi negatif. Ilustrasi, pekerjaan membawa paket bantuan sosial atau bansos yang akan disalurkan ke masyarakat untuk menanggulangi dampak negatif pandemi COVID-19. Indef mencatat persepsi publik terkait program bansos berubah dari positif menjadi negatif karena implementasi penyaluran di lapangan tidak tepat sasaran.